kadang-kadang soalan-soalan yang ditanya oleh netizen-netizen ni pun bahaya. Kadang soalan tu tak ada apa-apa pun. Mana Rara? Itu loh, bukan Rara. Itu Rara Lida, bukan Lady Rara. Namanya Rara kan Lady Rara. Saya sudah 25 tahun perkahwinan masih ada perdebatan pun. Ya. Baik 2 tahun ke, baik 2 bulan ke, baik 20 tahun ke, mesti ada perdebatan, itu normal. Kalau tak ada perdebatan, harusnya kamu rungsing. Ya, kalau nggak ada perdebatan itu yang harus dijadikan pertanyaan. Malah Itu, aneh. Betul. apakah itu rumah tangga yang sehat? Betul. Bahaya kan kita macam ni lah. Setiap orang menjalani proses perkahwinan yang berbeza. So kita tak boleh nak judge, kita tak boleh nak jatuh hukum. Kenapa orang tu bahagia je tengok? Orang boleh tunjukkan kebahagiaan di dalam sosmed. Tapi di luar kita tak tahu penjadi. Ada orang yang dalam sosmed nampak berantem terus, tapi sebenarnya di belakang-belakang okey-okey aja. Ada yang kelihatannya nggak ada masalah, padahal setiap harinya dia berperang. Setiap harinya dia tidak baik-baik saja. Dia hanya menunjukkan itu untuk di sosial media supaya tidak ketahuan orang. Ada juga yang galaunya setengah mati, galau sangat di sosial media, pasang status galau-galau. Ternyata dia sangat bahagia di kehidupan nyatanya. Ada juga yang seperti itu. Dan bukan bermaksud Putri atau Abang Faris cerita ni kita ada masalah. Tidak. Iya, bukan. Maksudnya bukan kita, ini kita pengalaman, Bu. Iya, kita pasti pengalaman ya. Putri pasti pengalaman karena Putri udah menikah. Makasih Abang Syam. Cuman maksud Putri itu kan orang pada tanya, yang tu kan orang tanya-tanya, mana suami mana yang kerja cari duit. Kalau tak, macam mana Putri nak beli alat makeup mahal tu? beli sendirilah. Inilah kan. Tapi kan lebih enak menikmati uang suami. Sonoknya lah hai. Jadi uang kita, bagi kita yang wanita independent woman, kita bisa kasih ke keluarga. Nah, untuk kebutuhan kita bisa pakai uang suami. Gitu. Dan itu yang selalu Putri bilang pada saat Putri waktu itu belum menikah. Putri tuh mau menikah tuh kayak gimana sih nanti gitu kan. Banyak yang tanya abang adik waktu dulu. Adik jawabnya begitu. Adik mau nanti kalau sudah menikah, adik tetap kerja. Tapi uang kerja adik itu untuk keluarga. Nah, kalau adik mau beli ini, mau beli itu pakai uang suami. Begitu. Abang tak ada suara? Tak ada suara? Oh, dah. Apapun abang doakan Putri bahagia selalu sebab abang tahu nak buat keputusan untuk menikah ni adalah sangat berat untuk Putri sebab Putri masih muda kan. Kita dah berbual tentang ni sebelum ni. Abang tahu Putri berat hati nak nikah. Putri takut Putri masih terlalu awal nak nikah. Tapi abang yakin setiap pilihan yang Putri buat tu Putri dah fikir masak-masak. Dan Aziz pun orang yang baik. Keluarga dia sangat baik. Abang dah jumpa sekali, abang pun rasa macam dalam keluarga sendiri. So sekarang ni adalah macam mana Putri bawa diri Putri dalam keluarga baru dan macam mana Aziz juga menyesuaikan diri dengan Putri. Ini adalah akan banyak dugaan-dugaan Putri. Abang harap Putri kuat. Betul. Dan juga kalian jangan fikir Putri udah berada di fase sekarang. Abang ngerti tak? Abang paham tak apa yang ada cakap? Putri sharing tak? Enggak, maksudnya abang paham tak bahasa adik ni cakap? Paham. Cakap bahasa. Nah, jadi untuk sampai di titik sekarang, Putri dan Abang Aziz tuh bukan yang baik-baik aja. Bukan yang bener-bener kayak Masya Allah gitu. Enggak juga. Banyak ujian sebelum pernikahan ya. Sebelum pernikahan. Semua ujian pernikahan tuh kita lewatin. Semua yang tertera, maksudnya yang kalau cari di Google nih, apa saja ujian pernikahan sebelum menikah, itu semua tanpa terkecuali itu aku lewatin, tanpa terkecuali nih. Jadi, tapi
bukan berarti itu membuat kita mundur atau apa. Sempat ada kayak capek, ada kayak sepertinya sudah deh, gak usah deh nikah. Itu ada. Dan itu wajar, cuman tergantung kita niatnya menikah apa. Kalau niat kita nikah cuma karena memang ya pengen ikut-ikutan orang, ya susah, nggak bakal Tuhan kasih jalan yang baik gitu. Ya, Tapi kalau misalkan kita niatnya memang karena ibadah, karena memang kita memang pengen berbakti untuk istri dan untuk suami, memang pengen memimpin dengan baik, insya Allah pasti ketemu lagi, meskipun nanti misal ujiannya tuh bertubi-tubi. Dan satu lagi, dan memang karena kita udah jodoh, pasti ketemu, mau orang mau. Ini amit-amitnya ya Bang, bukan adik cerita begini, adik mengalami, bukan juga. Jadi kalian jangan berpikir aneh-aneh, oke? Maupun ada 1000 cewek yang menggoda calon kalian, yang tebar pesona sama calon kalian, terus calon kalian respon. Tapi kalau misalkan kalian yang jodohnya, bakal kembali lagi ke kalian, dan cewek itu tinggal nangis di pojokan. Gitu. Jadi ibaratnya tetaplah mahal, ya. Jangan jadi murah karena cewek-cewek yang murah. Begitu. Oke, guysnya. Seperti itu. Yeah. Tapi apapun, kalau Putri tanya abang kan, ujian sebelum berkahwin tu normal ya Putri. Sebab kawan-kawan abang semua melalui benda yang sama. Waktu tunangan lah banyak betul ujian dia. Kan? Dah kahwin pun banyak ujian dia lah, nak sesuaikan diri kan. Dengan Putri selama ni sendiri. Pergi mana-mana sendiri. Manggung sendiri, show sendiri, betul tak? Tiba-tiba Putri sekarang dah berdua ke mana-mana. Akan ada akan ada sedikit keganjilan dalam. Ya. Akan itu biasa. Dan juga kayak nih abang, tiap adik ketemu abang sebelum pas adik dulu masih belum menikah. Adik tiap ketemu Abang Faris tuh pasti Abang Faris tuh cium adik, cium kepala adik, cium kening adik, ya kan abang? Tapi sekarang karena sudah menikah, ya Abang Faris menjaga perasaan Abang Aziz, dan Putri pun menjaga perasaan suami Putri. Jadi banyak perbedaan, cuman kita tidak musuhan, kita tidak yang kayak jauh akhirnya, enggak. Tapi kita tahu batasan. Dulu abang anggap Putri macam adik abang, macam adik kandung, walaupun kita bukan ada bertenan darah So bila Putri dah kahwin, abang takut sebab macam mana Putri dah jadi isteri orang. Abang tak nak ada timbul perasaan sedikit pun dari Aziz, cemburu atau sakit hati, faham tak? Biarlah abang tahu Putri akan sayang abang macam mana Putri sayang abang dulu pun, kan? Cuman abang tak nak abang kena jaga hati Aziz sebagai seorang suami. Kalau abang di tempat dia, walaupun abang cakap abang tak kisah, dalam sedikit hati abang mesti abang ada rasa sikit, kok isteri aku megang-megang sama orang, contoh, faham tak? Contoh kan, ni di tempat abang jadi abang menghormati dia. So bukan abang tak nak kontak Putri lagi ke, abang harus jaga perbatasan abang. Adik pun faham. Itu abang. Jadi tengok Putri posting dengan suami, seronok tengok kan. Macam happy sebab berasa kebahagiaan ni Putri layak dapat. Dan guys, aku ngomongin di sini ya. Aku salut banget sama teman-temanku. Apalagi yang laki-laki. Semenjak aku menikah, bukan mereka mau menjauh dari Putri. Bukan mereka mau musuhin Putri kan. Ini termasuk perempuan, apalagi yang laki-lakinya. Mereka tuh sangat menghormati Abang Aziz. Mereka itu sangat-sangat. Kadang Putri yang komplain ke mereka kayak, kok kalian gak chat aku lagi sih? Kok kalian gak telepon aku lagi sih? Kok kalian gak ini sih? Nah, jawaban mereka cuma satu, kamu sudah punya suami nak, kamu udah punya
laki udah punya suami, intinya udah punya suami, kita menjaga perasaan suamimu. Kalau kamu gak nelfon ya kita gak berani nelfon karena itu privasimu. Begitupun kakak-kakaknya Putri seperti itu juga. Jadi maksudnya Putri itu contoh teman yang baik, menjaga. Sama kayak Abang Faris, Putri sering ya abang sering, adik sering komplain ke abang kan, abang nih kenapa lah tak pernah telepon adik, kenapa lah abang nih udah lupa. Putri sering gitu ke Bang Faris, tapi ternyata alasan Bang Faris memang karena menjaga perasaan Abang Aziz. Nah, tapi beda dengan laki-laki. Terkadang kalau laki-laki itu teman-temannya yang tidak ini tuh, dia tuh kadang mengganggu gitu loh. Kalau Iya. kan abang ini sekali lagi ya, ini saya tegaskan sekali lagi, nanti soalnya ada yang cut edit gitu ya. Ini saya cerita enggak yang ini pengalaman aku, enggak juga. Tapi ini tergantung, ini kebanyakan orang. Karena Putri sebelum menikah Putri belajar. Ya. Putri sebelum menikah tuh Putri banyak belajar, banyak nanya, banyak belajar pengalaman orang, banyak belajar dari, maksudnya menikah tuh seperti ini, gangguannya tuh ini. Bukan harus ini, oh Putri kayaknya lagi ngalamin ini nih, makanya dia cerita kayak gitu, enggak juga. Kayak gitu. Tapi kan abang sangat bangga dengan Putri. Sebab Putri memilih untuk berkahwin di usia yang muda, lagi ketika karir Putri tengah mencanak menaik. Faham tak maksud abang? Putri lagi booming, Putri milih untuk menikah. Abang sangat bangga sebab abang rasa Putri ialah demi mengelakkan kata-kata orang dan demi untuk masa depan Putri juga. Abang bangga lah. Abang risau, at first Putri betul nak nikah ni. Betul nak nikah ni, Putri muda lagi ni, kan? Tapi I'm so happy because Putri sangat matang dari umur Putri. Abang Faris tuh selalu bilang ke Putri, guys, betul kan nih Putri dan nikah, itu sampai di Dondang pun, Bang Faris di Dondang pun itu pun ngomong seperti itu. Betul kan nih Putri dan nikah, betul kan nih Putri dan nikah, betul kan nih, kayak gitu. Masa macam Putri yang sama abang nyanyi dekat Dandu Akademi Asia 3 dulu, yang masih macam Bang, jom kita ke CL. Jom kita Ciputra. Abang tuh ke Dondang berapa kali dah? Dua. Acara apa aja? Acara nikahnya. Bukan Dondang baru sekali. Yang pertama kali abang pergi Balikpapan. Balikpapan, Dondang. Tapi nanti insyaAllah pergi kot waktu niat kahwin nanti, insyaAllah. Niat kahwin kat mana? Dondang juga? Di sini. InsyaAllah abang datang. Boleh? Tapi akad nikahnya nggak di sini, di Sidrap. Sidrap jauh Jauh. Dari kemarin sih kata keluarga yang kesana, dari Makassar bisa sampai 5 jam. Jauhnya. Tak apalah, yang di Dondang je lah abang datang. Yang di sana tu macam jauh sangat lah. Abang ada yang live gini, ada yang komen gini, nggak kena marah suami ya kak, live bareng cowok lain. Marah. Ayo kita bahas ya, ini mumpung nih. Kenapa Putri membahas ini? Karena banyak simpang siur gitu loh. Jadi maksud Putri biar semuanya ini langsung clear di sini. Kalau Putri itu hampir semua teman Putri nggak ada yang Abang Aziz nggak kenal. Dan hampir semua tidak ada yang belum ketemu Abang Aziz. Dia Abang Aziz sudah tahu karakternya, Abang Aziz sudah tahu caranya Putri berteman dengan dia seperti apa. Contohnya kayak Putri berteman sama Bang Fares, Bang Ridwan, yang ini yang paling sering-sering ya, Bang Faul, siapa lagi sih yang sering? Papa Ical. Yang gak sering aja kayak Bang Hari, Bang Gun, itu semua sudah ketemu
Bang Ajis. Sudah Putri kenalkan karakternya seperti apa yang Putri kenal. Terus orangnya bagaimana, Putri berteman dari kapan, itu Putri sudah menjelaskan semuanya. Makanya Bang Aziz tuh jarang ada rasa cemburu, karena beliau nggak tahu ya, di dalam hatinya mungkin pasti masih ada rasa cemburu, karena biar bagaimanapun. Cuman kalau Putri terang-terangan, Putri nggak yang kayak sembunyi-sembunyi. Nih seperti ini, abang aja bisa lihat Putri live. Nah tapi kalau dia misalkan abang aja ada mau berpikiran macam-macam, Putri ini ada hubungan apa sama Bang Fares, abang aja udah tahu sendiri, abang Fares ini abangnya Putri. Terus juga abang Fares ini sudah kenal Putri berapa lama, cara bertemannya seperti apa, itu udah tahu semua gitu kan ya. Jadi kalau sepertinya 0% untuk abang Aziz itu mau cemburu sama kakak-kakak cowoknya Putri. Dia tuh sweet. Abang jumpa dia baru 2 kali 3 kali kan. Tak sempat lagi dah duduk sama-sama borak lama panjang, belum lagi lah. Tapi abang tu dia seorang yang baik. Dia manis, orang dia jenis yang sweet, cakap pun lembut. Jadi pada abang, dia dah kenal abang tu dia okey. Mula-mula tu macam dia senyum-senyum je, tapi bila dah tu ada, abang rasa dia faham abang macam mana kot. Dia boleh terima abang sebagai abang Putri. So, alhamdulillah lah, okey lah. Iya. Abang tak rasa dia cemburu lah. Dan adik tuh memang sengaja seperti itu, maksudnya adik sengaja memperkenalkan semua teman-teman adik. Jadi biar dia tahu pekerjaan adik seperti ini. Kayak gitu. Kalau abang Aziz itu setahu Putri dia nggak punya teman cewek. Yang dikenalkan ke Putri belum. Yalah. Kalau cowok yang cowok banget tuh teman ceweknya kurang. Itu biasa. Malah kalau banyak teman cewek tuh yang harus hati-hati. Betul tak? Itu yang harus hati-hati kalau macam tu. Bagus lah. Ya gitu lah. Ya gitu lah. Putri, kalau abang macam bosan-bosan nak datang Dondang boleh tak? Boleh. Abang macam segan lah nak datang sebab Putri dengan suami. Abang segan. Kan abang sudah diterima dengan baik sama bapak. Yang punya Dondang bukan Putri. Kedua, kan abang juga sudah dikenal bapak, sudah pernah main ke JT, sudah tahu bapak, sudah tahu ibu, sudah tahu bunda, sudah tahu manda, sudah tahu hampir semua keluarga inti dari abang Aziz. Jadi nggak ada salahnya kok abang seperti anak-anak yang lain seperti Kania, Karani, Bapak Ical, Bang Faul, Bang Ridwan, nggak ada salahnya kok. Abang nak datang sana lah sebab abang tengok macam seronok lah pula kalau datang saja 3 hari 2 malam ke 4 hari 3 malam ke saja datang. Datang aja. Kan juga Aziz punya penginapan. Kan abang waktu itu tinggal di penginapan Aziz kan? Bisa di situ atau di rumah Kameri juga bisa. Iya. Kemarin tu abang tak sempat nak borak-borak dengan Kak Miri. Busy sangat. Kalau rumah adik belum jadi soalnya. Jadi belum bisa di rumah adik. Tak apa. Dapat jumpa Putri tak apa dah. Hari tu Putri kat Jakarta, abang nak datang tu sebenarnya tau. Abang nak buat surprise sebenarnya. Abang nak datang. Tapi abang ada last minute ada hal. Lepas tu patutnya hari ni. Bentar lagi mau ada acara. Tapi nanti adik di WA aja. Ya. Adik kasih tahu acaranya tanggal berapa. Sebentar lagi. Nggak sampai. Ya, nggak sampai sebulan. Nanti WA abang. Mm-mm. Banyak tak Dondang. Nggak. InsyaAllah. Nanti abang kabar. Soalnya abang suka pergi Indonesia lah. Abang tak tahu lah kenapa. Singapura ke tempat lain ke abang tak nak pergi. Jom kita Singapura Putri. Jom. Tapi adik tak nak lagi naik mobil. Jangan naik flight, naik pesawat je, murah. Tak nak adik naik kereta.
Penat. Sebenarnya kemarin itu bukan karena ini ya Bang, bukan karena sebenarnya tidak lama kan, tapi karena kita visa apa sih? Karena paspor ya atau apa? Bukan, nak bawa kereta masuk dalam kan tak boleh. Abang kena apply apa ya? Permit dulu nak masuk bawa kereta ke sana. Abang belum ada. Kereta abang baru berapa bulan waktu tu. Kenapa kita berani ke sana naik mobil waktu itu? Karena Kak Anis bilang bisa. Ya, boleh Kak kalau Anis bilang boleh lah, boleh masuk ke situ. Kata Kak Hussein pun bilang macam tuh. So kita inilah beranikan diri lah. Ternyata kita dah jalan pukul pagi sangat. Pukul 5 pagi, 4 pagi. 5 pagi. 5 pagi dah jalan. Lepas tu kita sampai di apa tu bang yang ada durian tu. Apalah ada patung singa tu, apa dah nama dia? Apalah kat Singapura. Apa dah nama dia? Lupa lah. Singapura lah, tak tahu lah apa nama dia. Ada. Lupa. Apa nama yang ada di ke Singapura tu yang ada singa tu? Merlion abang. Melian. Melian eh? Merlion Park. Melian Ya. Park. Nah, nyampe kat situ pukul 2:30 hari. 3 petang. Petang eh? Abang lupa lah betul. Petang abang. Kalian bayangkan perjalanan tuh hampir 12 jam. Sebenarnya sekejap je. Tapi sebab kita nak masuk dalam tu lah, apalah. Nak jalan kaki, naik bas lagi. Penatnya lah. Naik busnya itu yang Masya Allah jauh sangat. Mendingan naik pesawat dek. Sumpah. Jauh. Terus juga biayanya ya sama aja kayak naik pesawat. Sama. Adik tuh bawa dolar. Kalau nggak salah ya, adik tuh bawa $500. Abang tukar sama adik $100 kan? Oh iya ya. Pokoknya $500 kalau nggak salah adik bawa. Cukup dek. Habis dalam waktu sekejap baru nyampe. Karena di sana kan mahal-mahal juga. Air mineral aja tuh berapa kat sana bang? $20. $4 kalau uang Indonesia tu lebih kurang $1 dalam $10 dalam 100,000 kan, dalam 40,000 50,000 gitu. Nah, adik habis dah tuh. Terus lepas tuh belanja lagi, shopping lagi. Mendingan di KL aja dek, uangnya nggak jauh-jauh beda sama Kita singgah di mana tuh bang? Kita belanja tas lagi, tas baju, sepatu tuh di mana? Island. Hah? Bukan. Kita dekat Johor Premium Outlet. Ya, kita pokoknya 2 kali belanja. Putri tuh kalau ke Malaysia tujuannya cuma satu, belanja. Ayo, kapan mau ke sini? Bilang sama Ajis, nanti abang call lagi. Tapi waktu itu kita bukan mau belanja abang, awalnya nonton Shrek Ghost. Muter-muter. Enggak, awalnya menonton Shrek Ghost. Oh iya 2 kali saya gosel tuh nggak jadi, nggak tahu kenapa. Aku guys itu aku cerita ya. abang tak ini kan, tak biji ya. Tak busy. Abang, jadi guys, pas aku ke Malaysia itu, aku tuh lagi PDKT-nya sama suamiku. Abang Aziz tuh lagi sering-seringnya chat aku. Nah, tibalah nih mau pergi ke Malaysia. Wis ada Sri Gosyam. Bang Faris udah beli tiket dah. Udah beli tiket. Lepas tuh nyampe sana di cancel. Dan itu adik tuh lagi berkabar sama Abang Aziz, aku ke Malaysia mau jalan-jalan gitu. Terus Abang Aziz lagi di Jakarta. Dan dia nungguin Putri nambah lagi 2 hari buat ketemu Putri, tapi sampai Putri pulang nggak ada. Karena Putri nggak mau ketemu waktu itu. Tak tahu pasal tu cerita.
Ya, jadi kenapa Putri di situ nggak mau ketemu sama Bang Aziz? Karena satu juga baru pulang dari Malaysia kan. Terus juga waktu itu Putri lagi aktif-aktifnya jadi host. Jadi nyampe tuh pasti langsung kerja. Terus ketiga juga Putri punya pacar. Ketika itu. Dan itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang percaya dia tuh punya pacar waktu itu. Iya ke? Karena adik se-silent itu dengan dia. Tak ingat lah waktu tu. Tak ingat. Nggak ada yang tahu siapa pacar Putri waktu itu. Yang jelas. Ada orang yang wish birthday abang. Udah jam 12 kan? Kayak gitu. Nah, jadi akhirnya untungnya adik waktu itu baru pulang off air. Jadi ada uang berlebih. Adik belanja semua adik. Adik apa di sana kalau traktir apa? Belanja lah. Adik belanja Abang Fares, Putri belanja Salwa. Alhamdulillah tu pengalaman Putri kan 2 kali kan? Ketiga kali Putri datang Malaysia? 2 kali. 3 lah. 2 2 lah. 2 baru 2. Dulu dengan Kak Tati. Kak Tati. Lepas tu dengan Salwa. Kan Putri kan tak datang seorang-seorang, tak berani kan. Tapi termasuk berani yang sama Salwa itu berdua aja, itu luar negeri loh Abang. Ya beranilah akhirnya kan. Tapi tak apa, Abang Faris ada. Kalau Putri sedatang tak ada Abang Faris, mungkin Putri pun takut. Jadi Putri itu tiap ke Malaysia pasti Abang Faris temankan. Ya, Putri datang Malaysia. Tapi pasti berantem kalau di sana. Oh iya, kita kalau datang berantem terus kan. Putri sama Bang Faris tuh kayak Putri sama Kak Wisnu. Oh iya, berantem Jadi terus. suka berdebat. Tapi lepas tuh dah happy lagi. Iya. Dalam waktu kurang lebih 1 jam aja gitu. Diam, sama-sama diam. Nanti kalau Bang Faris lagi turun egonya, Bang Faris yang bujuk. Kalau Putri lagi yang turun egonya, Putri yang bujuk. Kayak gitu. Macam Tom and Jerry. Macam Tom and Jerry, betul. Tapi berantem tu bukan benci. Berantem tu kena sayang lah. Ada waktu itu nih kita spill aja ya. Waktu itu karena apa ya Bang? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang waktu pertama kali adik ke Malaysia yang ada Kak Tati. Abang berantem sebab apa? Abang lupa ya. Kita kan dijemput ayahnya Abang. Terus Abang yang bawa mau kereta. Nah, terus adik kan tak suka Abang tuh laju sangat. Abang kita laju. Nah, adik sedangkan kita ini mau mengejar waktu ke Genting Highland. Betul. Jadi adik bilang, "Abang, janganlah laju-laju, Abang. Adik ini takut." Terus Abang Faris mungkin karena capek, karena penat, Abang Faris sautin Putri seperti ini. Bang Faris bilang gini, "Mau sampai jam berapa pokoknya dengan bahasa Malaysia ya. Nah, sampai jam berapa Kak Genting Highland kalau lambat? Adik je lah yang bawa nih." Terus Putri cuma bisa. Juga. Abang saya itu ke? Garang ni abang. Terus Putri cuma gini. Langsung balik badan. Kan Putri duduk di depan sama Bang Faris. Putri langsung balik badan begini. Mau lihat Bang Faris. Sampai kita naik apa tuh Bang? Naik apa tuh yang mau ke gentingnya? Gondola. Ya, gondola. Itu naik itu adik tak tegur Abang Faris sedikit pun. Adik tak nak tegur. Sampai akhirnya Bang Faris yang peluk adik. Udah lah tuh. Maaf ya dek. Udah deh kita berteman lagi.
Kayak gitu kita. Sebab mungkin bahasa abang kau, padahal abang tak masuk apa-apa pun, tapi bahasa Malaysia kan kadang kasar bunyi dia. Nah abang memang lagi penat itu. Adik tuh tak, maksudnya adik tuh kan udah berteman dengan abang lama. Adik tahu abang memang lagi kesal ataupun abang lagi bercanda. Adik tuh tahu. Aduh, tapi itu kenangan kan? Itu abang Faras garang guys. Dia garang banget sama Putri. Garang tapi sayang. Itu garang. Soalnya Putri waktu itu video. Dan Putri waktu itu nangis. Aku begini langsung nangis. Itu nangis tapi Putri kan gengsi ya orangnya. Jadi nangisnya gini. Dia waktu itu yang Putri pakai tudung kan, itu tak nampak Putri lagi. Tapi kalau sama suami enggak. Kalau sama suami aku bisa tantrum, aku nangisnya. Dia, wah, bisa gitu. Wah, gitu. Nggak apa-apa kan suami. Kan? Dia harus menerima segala ketantruman istri, dan Putri pun seperti itu, harus menerima. Tapi abang rindu Putri.